Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Pramita akan menjelaskan materi 8 tentang perencanaan strategi lembaga pendidikan nonformal dan juga bab 9 yaitu rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal dan juga pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Perencanaan strategi lembaga pendidikan nonformal. Berbicara perencanaan merupakan cakupan manajemen, karena pada dasarnya perencanaan merupakan bagian dari manajemen. Manajemen program pendidikan nonformal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Fungsi dari perencanaan pendidikan nonformal dalam pembangunan masyarakat adalah yang pertama, menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan nonformal. Yang kedua, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Antara lain, yang pertama melakukan studi kelayakan, yang kedua analisis studi kelayakan, yang ketiga menetapkan daerah pengembangan, yang keempat menentukan populasi sasaran, yang kelima mengidentifikasi kebutuhan belajar, yang keenam merencanakan penyampaian yang tepat. Selanjutnya, ada beberapa bentuk sistem penyampaian yang dapat digunakan dalam pengembangan program pendidikan nonformal. Yang pertama, siaran pendidikan melalui radio dan televisi. Yang kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, sistem belajar jarak jauh. Yang keempat, buku-buku paket dan rekaman penjelasannya. Yang kelima, ceramah-ceramah reguler. Yang keenam, taman bacaan masyarakat. Yang ketujuh, pameran-pameran pendidikan. Yang kedelapan, menetapkan tugas-tugas pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan nonformal. Dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal dari segi kesejahteraan tidak lepas dari 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pelestarian budaya. Yang kedua, aspek teoristis. Yang ketiga, dasar pijakan. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Yang kelima, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Adapun proses penyelenggaraan pendidikan nonformal ialah berangkat dari perencanaan yang telah dibuat di awal pendirian lembaganya. Proses tersebut tak luput dari fungsi manajemen, yakni fungsi akuting. Kita akan membahas ke bab 9, yaitu rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal. Bagian A menjelaskan tentang perencanaan operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus sesuai dengan tujuannya yang tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang di atas, maka diharuskan menurut Morfett dalam Made Vidarta 2005, prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengimplementasikan, menilai, dan memodifikasi. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut.
Langkah pertama, menetapkan tujuan. Langkah kedua, memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Langkah ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Adapun dalam perencanaan operasional, termasuk perencanaan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan, menurut Lois E. Allen dalam Madhya-Vedanta 2005, perencanaan terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama, meramalkan perkiraan waktu yang akan datang. Yang kedua, menetapkan maksud, tujuan, objek sebagai hasil akhir yang diharapkan. Menentukan tujuan atau sasaran. Yang ketiga, mengarahkan, menetapkan urutan dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Langkah-langkah yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya. Yang keempat, menyusun tata waktu, menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Yang kelima, menyusun anggaran belanja, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia, dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Yang keenam, memperkembangkan prosedur-prosedur membuat standar. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat rencana operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal, yaitu komponen-komponen rencana operasional atau disingkat dengan RENOP. Komponen-komponen RENOP meliputi latar belakang dan rasional, adalah alasan atau argumentasi yang mendasari kegiatan yang diusulkan. Yang kedua, sasaran adalah hasil yang akan peroleh pada akhir kegiatan operasional. Selanjutnya, dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu. Selanjutnya, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rancangan kegiatan dengan menentukan jenis dan tahap-tahap pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan operasional selama 1 tahun. Selanjutnya, sumber daya yang dicantumkan dalam RENOP merupakan uraian rinci mengenai jenis, kualifikasi, dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan atau subkegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya. Dan selanjutnya ada jadwal kegiatan mencakup kapan pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan dan batas waktu tugas harus diselesaikan. Terakhir ada penanggung jawab kegiatan, adalah pejabat atau staf yang bertanggung jawab keterlaksanaannya RENOP. Selanjutnya bab 9 bagian 2 yaitu pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Bagian A, pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama, pengertian pengaturan pelaksanaan. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengaturan pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakannya. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Yang kedua, pengertian sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Zainuddin 1984 mengatakan, sumber belajar yang dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, sebenarnya sumber belajar itu ada di mana-mana. Baik itu sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar maupun yang secara alamiah tersedia di lingkungannya. Baik itu yang berupa manusia maupun bukan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran seperti penyuluhan dan kelompok belajar, serta proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya bagian B, evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi perlu dilakukan secara teratur dan terus-menerus, bukan hanya pada akhir kegiatan pembelajaran. Apabila evaluasi hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran, maka ada kecenderungan peserta didik pun hanya akan belajar pada waktu menjelang akhir kegiatan pembelajaran itu, dan ini akan mempengaruhi mutu hasil pembelajaran. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat PKBM. Satuan pendidikan nonformal lainnya adalah kelompok belajar atau kejar, yaitu satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Selanjutnya bagian C, pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Dalam evaluasi program, pelaksana atau evaluator ingin mengetahui tingkat ketercapaian program dan apabila tujuan belum tercapai, pelaksana ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar, ada dua macam alat evaluasi, yakni tes dan non-tes. Ditinjau dari segi kegunaannya, untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada 3 jenis tes, yaitu yang pertama tes diagnostis, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif. Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, antara lain yang pertama program remedial, yang kedua program penggayaan. Fungsi evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang atau yang telah dilaksanakan. Akhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus sesuai dengan tujuan yang tercantum pada pasal 26
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal ini sangat berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal dibutuhkan komponen-komponen penunjang untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model, seperti penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya Yuni Pramita, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak perkataan atau ucapan yang salah dalam penyampaiannya. Karena saya masih dalam tahap belajar, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.